baru di rumah saja ya. Kita mau beribadah saat ini walaupun kita terbentang jarak, tapi tidak melupakan bahwa di dalam Tuhan kita satu. Amin. Kita percaya bahwa saat ini kita bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau lebih dalam lagi dalam bersatu di dalam hadirat Tuhan, karena jarak itu bukanlah sebuah masalah dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini. Kita mau berdoa, ucap syukur Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini adalah waktu-Mu di mana dunia boleh melihat Engkau, di mana dunia boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Bahkan jarak bukanlah suatu alasan untuk hadirat Tuhan tidak bisa dirasakan bersama-sama di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan sertai, Tuhan tutup bungkus ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan kami mengucap syukur, kami siap memuji Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, kami gak takut Tuhan.
Di apapun saat ini yang sedang engkau lakukan,
hadirat-Mu, karena kehadiran-Mu, karena Roh Kudus-Mu, itulah yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman-Mu menguatkan setiap kami di hari-hari ini Tuhan. Sehingga firman-Mu itu yang menjadi kekuatan, menjadi perisai iman dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman bersama-sama. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya siap katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, yakin dan percaya bahwa Yesus beserta dengan kita. Amin. Apapun yang terjadi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi tidak merubah kondisi kualitas iman kita kepada Dia. Baik, kesempatan kali ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk memaknai arti kebangkitan Kristus. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Petrus menegaskan, Petrus menyatakan, Petrus memberikan sebuah perkataan yang dimana Petrus memunculkan kata melahirkan kita kembali oleh karena kebangkitan Kristus. Artinya Petrus ingin menyampaikan kepada kita pada kesempatan kali ini bahwa di balik kebangkitan Kristus ada perubahan. Dan itulah yang diinginkan Rasul Petrus kepada jemaat pada waktu itu. Ada perubahan di balik kebangkitan Kristus. Rasul Petrus ingin menasihati kita, ingin memberikan sesuatu hal yang perlu kita lakukan untuk memaknai kebangkitan Kristus. Apa? Perubahan. Kenapa Petrus? Rasul Petrus, bukan Petrus. Kenapa Rasul Petrus menyatakan statement itu? Karena ini adalah sebuah pengalaman pribadi dalam dirinya yang ingin dibagikan kepada jemaat-jemaatnya. Satu pengalaman pribadi di mana ada sebuah perubahan yang lahir dari diri seorang rasul yang bernama Petrus ini. Ketika Yesus mati, peristiwa ini ada di Injil Yohanes pasal yang ke-21. Ketika Yesus mati, Petrus dan kawan-kawan mulai kelimpungan. Mereka mulai hilang pengharapan, mereka mulai putus asa karena Yesus pribadi yang menjadi guru, yang menjadi teladan mati. Lalu mereka kembali ke kehidupan lama. Petrus menjadi nelayan. Pada waktu itu mereka tidak mendapat apa-apa. Lantas Yesus menampakkan dirinya, menyediakan semuanya. Mereka yang tidak dapat apa-apa mendapatkan banyak ikan. Ketika murid-muridnya mulai mendarat, di situ sudah ada makanan yang siap untuk dimakan. Artinya, kebangkitan Yesus merubah segalanya. Mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Memberikan yang terbaik. Kebangkitan Yesus tidak hanya menjadikan kita manusia yang ditebus dosanya, tapi kebangkitan Yesus juga adalah
kebangkitan yang memberikan apa yang kita perlu dan kita butuhkan. Karena Tuhan kita hidup. Kalau dia mampu bangkit dari antara orang mati, apalagi apa yang kita perlukan, apalagi yang kita butuhkan, itu pasti tercukupi. Kalau saudara-saudara membaca di Yohanes pasal yang ke-21 mulai ayat pertama sampai dengan seterusnya, begitu perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan bagi murid-muridnya. Lantas apa hubungannya dengan suratan Petrus yang kita baca ini? Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah sebuah pengalaman dari seorang rasul bernama Petrus, di mana yang dibagikan kepada murid-murid jemaat-jemaatnya supaya mereka juga mengalami perubahan di balik kebangkitan Kristus. Tatkala Yesus mati, Petrus putus asa, hilang pengharapan. Petrus kembali ke kehidupan lama. Lalu ketika Yesus menampakkan dirinya, disitulah menjadi titik balik bagaimana rasul yang bernama Petrus mengalami perubahan. Kisah para rasul pertama, kedua, ketiga, keempat mengisahkan bagaimana Petrus menjadi rasul yang militan, yang menggebu-gebu mengabarkan Injil, yang tadinya menjadi pribadi yang pecundang, pesakitan, menjadi orang yang militan di dalam Tuhan. Yang saya mau garis bawahi di sini adalah ada perubahan dari diri Petrus, dan inilah yang perlu kita kerjakan, memaknai kebangkitan Yesus dengan kehidupan yang baru. Kita mau memaknai kebangkitan Yesus itu dengan sesuatu yang baru. Mungkin kita terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, atau mungkin kita kehidupan kita masih kehidupan yang standar, yang stagnan, gak ada perubahan apa-apa. Tapi kesempatan kali ini melalui tulisan Rasul Petrus yang mengajak kita, ada sesuatu yang lahir dari diri kita untuk memaknai kebangkitan Kristus. Kalau kita menganggap bahwa kebangkitan Kristus hanya sekedar, makin tidak ada perubahan dalam diri kita. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, sudah banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sudah terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahkan Dia memberikan hidupnya sendiri bagi kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita memaknai itu? Bagaimana kita menghargai itu? Kalau bukan dengan cara perubahan terjadi dalam diri kita. Umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, perlu memaknai kebangkitan Yesus dengan perubahan-perubahan dalam hidup mereka. Rasul Petrus memberikan sebuah nasihat untuk hal itu, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu menyenangkan Tuhan, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan situasi seperti ini pun Tuhan mampu merubah segalanya. Tapi yang terpenting dari semuanya itu adalah bagaimana perubahan kita, perubahan-perubahan yang kita kerjakan di dalam Tuhan. Saya tidak tahu perubahan seperti apa yang sudah saudara-saudara kerjakan, tapi yang saya tahu, untuk memaknai kebangkitan Kristus adalah dengan cara perubahan. Ada sesuatu yang lahir dari diri kita, sehingga diri kita menjadi pribadi yang indah di pemandangan Tuhan. Saudara-saudara kasih di Tuhan,
Biar kiranya kehidupan kita semakin hari semakin diperbaharui. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, kita mau mempersiapkan diri kita menjadi pribadi yang siap untuk menyambut mempelai. Oleh sebab itu, di momen ini memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kita mau memaknai itu dengan apa? Dengan perubahan dari diri kita. Sehingga diri kita adalah pribadi yang berkenan, yang indah di pemandangan Tuhan. Tentunya ketika kita menjadi pribadi yang baik, yang indah di pemandangan Tuhan, kita pun menjadi pribadi yang berkualitas. Kita menjadi pribadi yang berbeda dengan mereka tidak percaya, tidak kenal Tuhan. Maknai kebangkitan Kristus dengan perubahan dalam diri kita. Haleluya, haleluya, haleluya.